Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, saya Gustavianto, saya guru pojok Anda. Saya akan mencoba memberikan materi. Ya, tugas terakhir dalam LMS adalah mengupload video penampilan sebagai pemateri suatu mengunggah rencana pelaksanaan IHT in-house training kepada teman-teman rekan guru nantinya. Eh, Materinya sih biasa saja ya, cuma nggak bisa tag ulang, jadi nggak kayak barusan tag lagi ribet juga. Semoga berhasil, sempat giliran malam soalnya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu calon instruktur sekolah penggerak dimanapun berada, terutama Bapak-Bapak rekan saya yang saya banggakan ini. Alhamdulillah, waskurillah, kita masih diberikan kesehatan hingga dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat dalam media Google Meet ini di malam hari ini. Semangat pagi Bapak-Bapak. Bapak Ibu yang saya banggakan, perkenalkan dan izinkan saya Gustavianto, guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan Bapak-Bapak, untuk berbagi ilmu, sharing pengalaman dan materi yang malam ini insya Allah saya tampilkan, yaitu materi pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Sebelum menginjak pada materi, pastikan bahwa Bapak masih ingat materi sebelumnya mengenai Sekolah Merdeka yang digaungkan oleh Bapak kita, founding founder kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang mana tuh Pak? Ingarso, gimana Pak? Ingarso Sung Tulodo. Lalu yang kedua? Ingmadyo Mangun Karso. Mantap. Yang terakhir, yang ada di emblem. Tuturi Handayani, betul. Yang artinya secara harfiah yaitu Ingarso Sungkulodo, berturut-turut itu mengandung arti di depan pimpinan itu harus memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberikan dorongan. Semua bersama-sama bersinergi dalam mencapai tujuan pendidikan terutama, yaitu tidak ada yang lebih baik, juga tidak ada yang lebih penting, semua saling mendukung dan mensupport dalam mencapai tujuan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, penjelasan beliau mengenai pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Poinnya seperti itu, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa sih maksud dari beliau seperti itu? Coba akan saya paparkan seperti ini Bapak. Sebentar, saya save dulu ini. Start. Oke, mana? Saya screen share Pak ya. Ini Pak. Kelihatan apa ya? Pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Kita akan timbul pertanyaan, kita berpengalaman sama-sama mengajar, pernah nggak mengalami kesulitan, peserta didik mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya. Udah kelas 1 SMK, belum bisa passing, belum bisa berlari dengan cepat. Kenapa hal tersebut terjadi? Kenapa kira-kira Pak? Mungkin kurang pengalaman gerak, mungkin kurang apa? Kita buka. Tentunya jawaban pertanyaan tadi memiliki banyak faktor masalah. Namun salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah level atau tingkat capaian atau kemampuan dari peserta didik tersebut yang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Pembelajaran tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Ini selaras dengan penjelasan Bapak Ki Hajar Dewantara sebelumnya. Jadi setiap siswa itu harus memiliki level atau tingkat capaian. Jangan sampai dipaksakan, sehingga nantinya anak itu akan terus-menerus ketinggalan pelajaran. Seperti itu. Selanjutnya, apa sih pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan tersebut? Yang pertama merupakan standar yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik.
Buat orang bule, seringkali disebut juga sebagai teaching at the right level, mengajar pada level yang tepat, level yang sesungguhnya. Pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas, tidak dibold, dipertebal supaya lebih paham, tidak mengacu pada tingkatan kelas. Artinya siswa tersebut tidak dipaksakan dalam suatu kelas, tapi juga tidak dibiarkan, tidak diacuhkan. Poin ketiga, pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan siswa, kebutuhannya, mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Siapa yang menentukan capaian tersebut? Kita gurunya. Siapa yang harus dicapai? Kemampuan siswa. Ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran. Maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Perlu diperhatikan, berpusat pada peserta didik. Bukan lagi bahwa harus pada level tertentu. Bukan, tapi berpusat pada peserta didik. Apa yang dibutuhkan dari siswa? Selanjutnya, sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Yang pertama, poin pertama, tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Seperti itu. Poin kedua, peserta didik terikat pada tingkatan kelas. Betul. Namun, dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Seperti itu. Poin ketiga, setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didiknya. Yang dipertebalnya kita pelajari nanti selanjutnya, Pak. Cuma dipahami dulu. Disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didiknya. 4. Kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Betul, harus ada evaluasi. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajarannya. Mirip-mirip remedial, pengayaan, apa sih? Apakah mirip atau enggak? Atau cuma beda kata? Nanti akan dipelajari. Tapi pahami dulu, Pak. Poin 4. Kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Peserta didik belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan. Pendampingan ini yang berbeda. Hati-hati, jangan sampai kita lepas begitu saja. Siswa tidak gagal, tidak berhasil, kurang berhasil, ditinggalkan. Tidak, didampingi terus sampai dia mencapai pembelajarannya. Artinya, bukan di remedial, tapi didampingi supaya dia tidak remedial, lulus bersama-sama dengan temannya. Pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan sudah digunakan di beberapa negara, antara lain India, Kenya, Australia, dan banyak negara lain. Ada penelitiannya, bisa dibuka, di bawah juga tulisannya. Pada penelitian hasil studi India, terutama dari 2 sekolah yang mengikuti program melatih kemampuan membaca, ada peningkatan 19% jumlah peserta didik yang mampu membaca paragraf singkat atau cerita. Nggak cuma baca, Pak, ini literasi, Pak, ya. Bukan cuma bisa baca, bisa memahami, itu yang pasti. Peserta didik pada awal dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan terlebih dahulu. Kita kelompokkan dulu, caranya bagaimana, nanti ada materinya, itu disebut diagnostik. Lalu diberikan pengajaran selama 1 jam setiap hari. 1 jam, di drill. Sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Beda-beda dengan kelompok-kelompok tadi ya. Hal serupa juga terjadi pada studi serupa lainnya di India. 480 sekolah, lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Dan hanya dalam 20 hari terjadi peningkatan jumlah siswa yang mampu membaca paragraf singkat atau cerita sebanyak 33%. Lebih besar lagi nih, sumbernya ada, Pak, silakan dibuka, penelitiannya seperti apa, ringkasnya seperti apa, bisa lebih jelas di sana. Hal ini menunjukkan dengan mengetahui capaian atau tingkatan kemampuan peserta didik sebagai acuan untuk penyusunan pembelajaran, mampu mengembangkan peserta didik lebih baik. Kalau kita tahu dulu nih capaiannya gimana, peserta didik lebih baik nih hasilnya. Pembelajaran disusun sebagai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Karena itu tentunya lebih tepat guna untuk peserta didik sendiri, peserta didik itu sendiri. Kalau kita tahu, disusun dulu, direncanakan dulu, anak ini seperti apa karakteristiknya, pasti akan lebih tepat kalau dikasih treatment yang lebih tepat. Jika kita semua ingin baca lebih lanjut mengenai hasil dari pengembangan pendekatan ini di berbagai negara, bisa akses, ini ada tautan ini, bisa diklik langsung, bisa saya diberikan kepada Bapak di akhir pembelajaran ini, kita bisa buka bersama-sama, pelajari bersama-sama di akhir pembelajaran ini. Tahapannya begini, Pak, assessment. Assessment itu apa? Udah sama tahu ya, kita sama tahu, tapi penjelasan begini.
Untuk bisa membuat pembelajaran yang berusaha pada peserta didik, maka asesmen menjadi tahap pertama yang harus kita lakukan. Pertama, sebelum apa? Asesmen dulu. Asesmen ini biasa juga disebut asesmen diagnostik yang sudah di awal tadi. Yang perlu dikenali dalam asesmen diagnostik antara lain potensi anak, karakteristik anak, kebutuhan anak, tahap perkembangan peserta didik, tahap capaian pembelajaran anak, dan lain-lain. Dan lainnya nih ada penjelasan lagi. Yang kedua itu perencanaan. Setelah berhasil mengidentifikasi potensi, karakteristik, tingkat capaian kemampuan, berikutnya adalah menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen kita. RPP, Pak, ya, mirip-mirip, tapi bukan. Sekali lagi bukan. Ini bukan hal yang sama. Ini dikembangkan dari hal yang sudah kita tahui, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita jalani, dikembangkan lagi. Perencanaan juga termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama. Nah, ini yang berbeda nih. Dengan penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan capaian ataupun tingkat kemampuan peserta didik ini, maka kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajarannya. Menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajaran, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita bahas di awal materi sebelumnya. Berikutnya pada tahap pembelajaran. Selama proses pembelajaran, perlu dibuat adanya asesmen berkala nih. Kita buat asesmen berkala, nggak cuma ketika akhir, tapi ketika awal, ketika pembelajaran, ketika selesai pembelajaran, itu semua ada asesmennya. S, OR, dan FOR. Untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan murid, kemajuan selama pembelajaran, atau bisa disebut asesmen formatif. Asesmen formatif yaitu proses evaluasi terkait tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran juga diperlukan untuk membantu mendidik perancang proyek berikutnya. Kalau formatif itu ketika pembelajaran berlangsung, sumatif di akhir pembelajaran. Proses asesmen sumatif kita sudah sama tahu ya, bentuknya tes, evaluasi, pertanyaan, tapi di akhir pembelajaran. Tapi kalau formatif ini di masa-masa pembelajaran. Apa dan bagaimana kita pelajari di materi selanjutnya. Tapi nih, untuk menerapkan pendekatan pengajaran, apa hal pertama yang kita lakukan? Kira-kira apa, Pak? Untuk menerapkan pendekatan pengajaran yang barusan? Ya, sip. Betul. Jadi yang pertama dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik adalah mengenal peserta didik. Asesmen diagnostik. Sebelum kita membuat pembelajaran berusaha peserta didik, kita harus mengenali peserta didik kita terlebih dahulu. Kita kenalin dulu nih, siapa sih siswa kita? Nggak kenal maka nggak sayang maka nggak berhasil. Nggak berhasil berarti tidak tercapai tujuan pendidikan. Kita bisa mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, keunikan siswa dengan berbagai cara. Unik, siswa itu unik, siswa dinamis. Salah satu dengan cara di bawah ini. Kita buka. Ini Pak. HTP WW Prof Quiz School personal quiz school. Nah, ini kita coba buka Pak, kita sama-sama ngerjakan. Kita sama-sama mengerjakan, kita punya ini dia. Sip. Ada Pak? Terlihat Pak? Terlihat. Kita sama mengerjakan Pak ya. Bapak ngerjakan sendiri, saya mengerjakan sendiri. Oke, siap. Ketika bicara Anda, saya ini kayak nih, berbicara dengan tempo cepat. Betul Pak ya? Next. Bapak coba apa Pak? Sedang, lambat, atau cepat sama kayak saya? Kita coba next Pak. Oops, sorry. Kita coba buka lagi. Nggak apa-apa. Ada sesuatu yang salah? Kok bisa? Oke, kita coba lagi Pak. Mudah-mudahan tidak error yang ini. Enggak. Oke, nggak apa-apa. Seperti itu. Oke. Di dalamnya Pak, di dalam kuis ini dia bertanya, apakah kita belajar dengan lebih enak dengan audio, dengan video, atau dengan audio video? Pertanyaan berikutnya, apakah kita lebih baik belajar membaca atau mendengarkan guru, atau membaca dan menulis? Dan selanjutnya. Hal tersebut disebutnya analisis diagnostik. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjawab seperti ini. Apakah ada seorang visual, auditory, atau kinestetik? Tentunya berbeda nih. Apakah Anda pernah menekan peserta didik yang belajar yang sama dengan Anda?
yang ngomongnya cepat kayak saya, atau yang ngomongnya perlahan, atau yang malah bersuara pelan, pasti ada. Apakah Anda pernah melakukan peserta didik yang dengan gaya belajar yang berbeda dengan Anda? Tentu, ya, pasti banyak nih yang gaya belajarnya berbeda dengan kita semua. Yang keempat, apakah semua peserta didik mempunyai gaya belajar yang sama? Mengapa? Yang kelima, apakah semua peserta didik mempunyai karakteristik yang sama? Yang keenam, apa yang dapat dari aktivitas ini? Oke, sebelum lanjut, Pak, kita main games dulu, Pak. Gamesnya adalah coba oke. Gamesnya, Pak, kita coba pakai kertas, Pak. Kita gambar kertas karena tadi si prof tadi nggak berhasil. Gamesnya adalah menggambar, Pak. Gampang sekali ini. Boleh pakai handphone, boleh pakai pulpen, boleh pakai kertas. Oke. Sudah siap, Pak? Siap. Kecil aja, Pak. Ya, siap. Siap ya? Ya. Yang pertama, Pak, dari kertas tersebut, buatlah kotak, Pak. Kotak. Kotak, Pak ya. Bukan kubus, bukan jajaran genjang. Kita bikin kotak. Oke. Dari kotak tersebut, Pak, buatlah kotak kecil di bagian tengah. Pak, silakan, Pak, kotak kecil di bagian tengah. Di bawah kotak kecil, Pak, buatlah kotak kedua 2 kali lebih besar dibandingkan kotak sebelumnya. Silakan, Pak. Sudah, Pak? Sudah. Buat 2 lingkaran, Pak, di bawah kotak. Silakan, Pak. Sudah, Pak ya? Sudah. Terakhir, Pak. Buat kotak panjang di depan kotak yang pertama. Nah, coba, Pak. Sorry. Buat kotak kecil dan panjang, cerutu lah ya, di depan kotak yang saya sebutkan kedua. Kotak di dalam kotak kecil yang saya sebutkan kedua. Silakan, Pak. Ulangi yang terakhir tadi, terputus. Buat kotak panjang menyerupai cerutu di depan kotak yang saya sebutkan kedua. Sudah, Pak? Sudah. Baik, Pak. Lihat gambarnya, Pak. Di depan kamera, Pak. Kira-kira apa jadinya, Pak? Maaf Pak Ustadz, saya lupa mau pulpen. Oke. Pak Said, gimana Pak Said? Asia. Oke. Cuma rodanya di luar nih, Pak. Foto dulu, Pak. Oke. Siap, Pak. Sudah, Pak. Oke. Saya perlihatkan lagi. Ya, permainan barusan, Pak, saya hanya membuktikan bahwa apa yang dimaksud oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu benar, Pak. Bahwa semua anak itu unik, nggak ada satupun anak yang sama. Bahkan anak kembar pun punya DNA yang berbeda. Tentunya masing-masing anak punya pendekatan berbeda dalam pembelajaran. Tadi kita sama-sama, informasinya sama. Saya gambar tank, Pak Endi gambar apa, Pak Syahid gambar apa, bahkan Pak Fos hilang alat tulisnya. Ini karena keunikan tadi. Kalau kita samakan tujuannya, samakan penilaiannya, kasihan si anak.
kasihan sekali penilaiannya. Yang kedua, apa yang dikatakan Pak itu juga beragam. Nggak hanya terkait dengan gaya belajarnya aja, tapi sesuatu yang bersifat non-kognitif ataupun kognitif. Tadi informasinya. Yang kita terima informasinya sama, hasilnya berbeda. Oke, terakhir selesai. Alhamdulillah kita berhasil menyerahkan materi pengajaran sesuai dengan capaian dan kemampuan. Semoga Bapak Ibu semua dapat memahami bahwa setiap manusia adalah unik dan kita semua adalah unik. Tidak perlu merasa berkecil hati bahwa kita berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya jika Bapak Ibu Bapak semua di sini ada yang ditanyakan tentang materi pencapaian tersebut, dipersilakan Pak. Enggak, kalau yang Mungkin saya, ditanyakan. Pak. Yang Pak pertama, Fos, enggak Pak Fos. saya sangat tertarik, Pak, dengan penyampaian dari Pak Gustaf, Pak. Ya, Pak, cocok sekali, Pak, kayak jadi instruktur, Pak. Cocok, Pak. Setuju, Pak. Ya, Luar setuju. biasa, Pak, penyampaiannya, Pak. hati-hati ini. Begini, Pak. Ya, Yang mau saya tanyakan, tadi Bapak ada menyampaikan tentang pendampingan anak, Pak, ya. Pendampingan anak yang belum mencapai ketuntasan, Pak, ya. betul. Pertanyaan saya, pendampingan itu apakah pada saat jam pelajaran atau di luar jam pelajaran, Pak? Karena kita mengingat kalau jam pelajaran itu kan hanya 2 jam saja, Pak. Hanya 2 jam. Apakah pendampingan itu dilakukan setelah jam pelajaran atau pada saat pelajaran juga, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, ya. Nah, terima kasih Pak Fos. Nanti kita akan pelajari ini di materi selanjutnya, Pak. Di materi hari ketiga atau hari keempat, gitu kan, kalau tidak salah. Tetapi saya jelaskan di awal. Sebenarnya kita telah melakukan hal ini, Pak Fosyanto. Kita melakukan hal ini setiap pembelajaran. Misalnya begini, kita lagi belajar bola voli, atau sebutkanlah materi belajar berenang, gitu kan. Ketika berenang, anak meluncur, lakukan semua. Kita contohkan, meluncur gaya bebas adalah seperti ini. Dagu rapat dada, tangan belakang telinga, lalu luncur dengan kuat. Ternyata ada 1-2 anak yang takut air. Takut air kan? Kita dekati. Oke Mbak, gini caranya. Sekali, 2 kali masih belum bisa. Ada asesmen, kita lakukan asesmen, kita mulai dari awal lagi. Cara meluncur adalah beranikan diri. Belum bisa juga, teruskan dulu pembelajaran. Nanti di akhir, sampai si anak itu nggak bisa, kita pisahkan. Kita akan berikan treatment yang berbeda. Tetapi yang lain gimana? Tetap permainan. Atau dalam materi bola voli yang paling mudah, passing bawah. Passing bawah, siswa ada yang belum bisa. Stop. Oke anak-anak, kita lakukan passing bawah seperti ini. Contohkan oleh yang bisa nih. Si Junet bisa nih. Jago dia. Nah yang belum bisa siapa? Si Doni. Doni coba contohkan. Doni belum bisa kan? Oke Doni, kenapa kamu salah? Teman-teman jelasin. Oh Pak, Doni tangannya ditekuk Pak. Tangan ditekuk. Nah, Doni jangan ditekuk ya. Baik Pak, lakukan terus. Akhirnya bisa Doni. Oke lanjutkan. Sambil berlanjut, ada kesalahan. Perlu lagi, berhenti lagi. Silahkan Doni, kenapa? Doni udah bagus, tinggal si Tony. Tony kenapa masih tekuk Pak? Coba diajarin oleh tadi si yang sudah jago Junet. Junet mengajarin oleh kepada si Tony. Terus seperti itu, di akhir pembelajaran biasanya akan lolos semua. Kalau tidak lolos, dikelompokkan yang belum lolos tadi. Yang sudah lolos dia permainan sederhana dengan teman-teman yang sudah bisa. Yang belum lolos atau belum berhasil mencapai dengan kemampuan, kita pisahkan, kita ajari lagi Pak. Ajari lagi dari awal, tahapan-tahapan bola voli, passing bawah, secara baik dan benar. Dengan sentuhan lebih dekat, paling cuma 4-5 orang, atau kadang-kadang cuma ada setengah kelas sekalipun, yang temannya bermain, kita memberikan pendekatan lebih kepada siswa tersebut, pasti selalu akan menyusul kemampuannya kepada teman-teman yang sudah bisa passing bawahnya. Seperti itu Pak. Kita sudah mempraktekkan hal ini sebenarnya, cuma kita lepaskan, kita menganggap bahwa hal itu hal yang biasa. Padahal itu sudah kita lakukan, dan itulah yang disebut dengan asesmen sambil berjalan tadi, sambil pembelajaran, asesmen formatif tadi. Seperti itu Pak. Oke, Pak. Baik, Pak Fos, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Syahid, Pak Endi, ada yang tanyakan mengenai materi ini sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Baik Pak, terima kasih. Hari sudah malam, kita harus banyak istirahat dan masih banyak tugas ke depan. Kita akhiri materi ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur masih bisa diberikan kesehatan. Kita berdoa juga semoga pandemi cepat berakhir. Juga kita dapat bertemu lagi dalam kondisi yang lebih baik, tidak dalam kondisi daring, dan insya Allah kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah SWT sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik.
Terima kasih atas bantuan Bapak Ibu sekalian, atas perhatiannya. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah alamin dan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi.